Malam-malam berlayar di Sungai Nil. Jadi, satu sungai mengalir melalui 9 negara Afrika yang berbeda-beda. Termasuk Mesir ini, yang ada 2 muara di Laut Tengah. Sesungguhnya ada negara-negara lain. Seperti Sudan, Sudan Selatan, Rwanda, Burundi, Kenya, Zaire, Afrika Tengah, Ethiopia. 9 negara Afrika yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Dan ingatlah, ada peristiwa Alkitab yang terjadi, yaitu tulah pertama. Ketika Sungai Nil dipukul, airnya berubah menjadi darah. Semua ikan mati di Sungai Nil waktu itu. Mati dengan sendirinya ya? Iya. Jadi bukan Laut Merah yang warnanya merah, tetapi sesungguhnya pada suatu saat Sungai Nil berubah menjadi darah, jadi warna merah. Penafsiran Amgad itu Sungai Nil sampai Sudan segala macam merah semuanya atau bagaimana? Atau di Mesir aja? Bu Monik? Ada Kurang tahu. Tapi ya mungkin mungkin secara logika tulah itu menimpa tanah Mesir saja. Jadi terbatas dengan negara Mesir, tanah Mesir. Ya Pak. Oh iya benar. Karena maaf ya Pak. Karena juga ada ya Tuhan berfirman untuk selanjutnya bahwa juga mereka mau ambil air, sudah gali untuk dapat air itu di Mesir. Dari kanan Sungai Nil. Ya Pak, mau tanya apa? Ini Sungai Nil ya Bapak Ibu? Ini Sungai Nil. Wow. Sungai terpanjang di dunia. Nggak bisa berhenti di sini ya? Kita berhenti sebentar ya. Kita berhenti sebentar ya Bapak Ibu. Ini satu pulau. Ya, Ethiopia dan ya waduknya. Ini satu pulau besar ya, membelah juga Sungai Nil. Itu sebabnya semalam saya bilang khusus daerah ini lebarnya Sungai Nil paling lebar 750 meter. Pecah jadi 2 di sini ya? Pecah jadi 2. Tengahnya disebut apa? Delta atau apa ya? Bukan. Pulau. Pulau ya? Pulau Dahab. Pulau Dahab. Oh, Dahab ya? Dahab. Dahab. Ya, itu artinya emas. Ada yang kota Dahab juga kan yang Ada di dekat kota sama Dahab Syekh. juga di sana. Jadi Bapak dan Ibu, ini sungai terpanjang di dunia. Dan habis program kita, pas kita mau pulang dari Alexandria, kita ada kesempatan luar biasa untuk naik kapal pesiar yang berlayar di Sungai Nil ini. Nah saudara, beginilah suasana makan malam di atas kapal di Sungai Nil. Nah ini di tengah sungai dan kita bisa melihat pemandangan di kota Kairo, Mesir. Saudara, kalau Anda ingat dari Alkitab, kita mengenal kisah Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyat untuk membuang anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam Sungai Nil. Tetapi anak perempuan dibiarkan hidup. Nah, ini adalah awal mula kisah bagaimana Nabi Musa yang kelak menjadi nabi gitu ya, waktu masih bayi diselamatkan, disembunyikan di dalam peti pandan dan dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, ini bisa dibaca kisahnya di Keluaran 1. Nah, selain kisah Musa, kita juga tahu bagaimana Firaun pernah bermimpi, nampak dalam mimpinya itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk dan kemudian penafsirnya adalah Yusuf. Jadi di dalam Alkitab paling tidak ada 36 ayat yang berkisah atau menyebut tentang Sungai Nil. Dan itu bukan hanya di kitab Taurat, tetapi juga ada disebutkan di Yesaya, lalu ada di Yeremia, Yehezkiel, Amos, Nahum, dan juga di Sakaria. Nah, kita bisa melihat bagaimana Sungai Nil
disebutkan di dalam Alkitab, dan faktanya memang ada sungai bernama Sungai Nil di Mesir. Dan puji Tuhan kita bisa datang untuk melihat langsung, dan bahkan kita bisa naik kapal, kita bisa mengarungi Sungai Nil. Saudara, Anda bisa membayangkan bagaimana jika Alkitab menuliskan tentang Sungai Nil, tetapi secara fakta tidak ada Sungai Nil yang ada di Mesir. Tapi puji Tuhan hal itu tidak terjadi karena apa yang ditulis memang betul-betul ada sesuai fakta. Nah, di atas kapal ini kami bersekutu, berfellowship bersama, dan kami bisa sharing, kami bisa ngobrol tentang iman, kami bisa ngobrol tentang bagaimana seseorang menjadi seorang percaya. Ikuti terus info-info menarik dari kami dan jangan lupa subscribe YouTube Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel.